Perkenalkan, saya Christian Johnson Jombing dengan NIM 5233151 dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menampilkan video mengajar untuk memenuhi tugas proyek micro teaching. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Jadi karena ini pertama kita ya, kalian masih kelas 10 ini kan semua? Benar, Pak. Jadi sebelum mulai kita berdua ya. Mana nih ketuanya? Apa ketuanya? Pimpin dulu dari kita. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ini saya belum kenal ya. Ketuanya sama namanya boleh absesin dulu. Ya. Oke. Rivaldo Stinjak. Saya, Pak. Oke. Saya Iba Saya Pak. dan Martino. Saya, Pak. Oke, Martino ketuanya. Oke. Jadi kalian masih kelas 10 tadi kan ya, di jurusan TKJ ya, Teknik Komputer dan Jaringan. Ya, karena kalian masih dasar, ini seperti kepanjangan TKJ itu Teknik Komputer dan Jaringan ya, Jaringan Komputer. Pastinya dasarnya itu adalah komputer ya, kalau usah jauh-jauh. Jadi kita itu materi pertama itu pengenalan komputer dan komponennya. Pastinya kalian pasti sudah banyak tahu lah ya komputer itu apa. Tapi kita perdalam lebih dalam lagi ya. Jadi komputer itu adalah perangkat yang dapat menerima data, mengolah dan menghasilkan informasi untuk si penggunanya. Jadi komputer itu berasal dari bahasa Latin yang dari kata komputer ya, arti itu menghitung. Jadi komputer itu dulu dibuat jadi seperti kalkulator ya, alat menghitung angka. Tapi sekarang di komputer itu bisa lakukan banyak pekerjaan dalam waktu singkat seperti laptop saya. Terus untuk fungsi komputernya ada 4 ya. Kalau data jadi informasi, menyimpan data dan hasil kerja, menampilkan hasil melalui monitor atau printer seperti sekarang, lalu berkomunikasi antar pengguna melalui jaringan dan internet. Terus ini ada siklus kerja komputer ya. Di komputer itu ada 4 ya. Yang pertama ada input. Tahap ini itu ketika pengguna masukkan data ke komputer, terus melalui alat input seperti di laptop saya ini ada keyboard, ada mouse, ada kamera, terus ada scanner ya. Jadi saat kita mengetik nama di keyboard itu, artinya kita memberikan data untuk diproses pada komputer. Terus yang kedua ada proses. Jadi data yang masuk akan diolah oleh CPU. Jadi CPU ini bisa dibilang otak komputer yang mengikuti instruksi dari program, terus nanti diproses datanya. Contohnya kita memasukkan angka nih, angka ini adalah nilai, jadi CPU yang menghitung angka-angkanya. Terus yang ketiga ada output. Ini yang menampilkan hasil. Jadi setelah diproses dari siklus yang kedua tadi yang proses. Jadi setelah diproses hasilnya ditampilkan melalui monitor, speaker, atau printer. Misalnya hasil perhitungan muncul di layar atau dicetak menjadi dokumen. Terus terakhir ada storage, yaitu untuk menyimpan data. Hasil yang jadi bisa disimpan di penyimpanan seperti hard disk atau SSD dan flash disk ya. Tujuannya supaya data bisa dibuka lagi kapanpun dibutuhkan. Keempat tahap ini selalu terjadi setiap kegiatan yang kita lakukan dengan komputer. Terus apa aja sih komponen utama di komputer itu? Di komputer itu punya 4 komponen ya. Tiga ya, salah saya. Komputer itu bisa bekerja dengan baik karena di dalamnya ada banyak bagian yang saling terhubung. Pertama itu ada hardware atau perangkat keras,
di bagian fisik komputer yang menjalankan perintah dan memberikan hasil. Terus yang kedua, ada software atau perangkat lunak, program yang memberi instruksi kepada hardware agar bekerja sesuai perintah penggunaan. Terus ada firmware untuk pengguna komputer yang kita sendiri, orang yang mengoperasikan komputer dan memanfaatkan hasilnya. Jadi ketiganya ini saling berhubungan. Tidak ada salah satunya itu antara yang tidak bisa berfungsi, semuanya fungsi ya. Nah, jadi yang pertama ini hardware ya, komponen fisik komputer yang bisa disebut seperti laptop. Terus di laptop ada ya keyboard, ada mouse, dan ada scannernya. Untuk memproses komputer diperlukan CPU sebagai otak dari komputer itu. Terus outputnya berupa monitor dan printer. Dan storage atau penyimpanan itu pakai hard disk dan flash disk. Terus software perangkat lunak atau program yang mengatur kerja komputer. Jenisnya itu sistem operasi ya seperti Windows, Linux atau Mac OS. Dan penerapan itu seperti aplikasi yang sering dipakai ya seperti aplikasi Microsoft Word, Excel atau Microsoft seperti Photoshop. Untuk utility itu ada antivirus dan cleaner. Terus selanjutnya ada firmware atau pengguna komputer ya kita sendiri. Ya orang yang mengoperasikan komputer, jenisnya itu pengguna umum. Terus programmernya itu pembuat software, teknisnya pengguna komputer itu, dan administratornya itu pengelola jaringan. Nah, komputer juga perlu ya untuk penggunaan komputernya. Seperti sekarang ini kita di sekolah, belajar online, buat tugas di classroom, terus di kantor itu mengolah data dan laporan. Di rumah kita ya, ya banyak juga di rumah yang punya komputer dipakai untuk hiburan dan komunikasi. Dan di pabrik itu ada mengendalikan mesin. Di rumah sakit juga perlu komputer untuk manajemen data dari pasien. Terus apa sih itu ciri-ciri komputer modern dan modern yang seperti zaman sekarang ya? Tentunya itu cepat dan multitasking. Jadi komputer modern itu punya prosesor super cepat ya seperti Intel Core i7 atau AMD-nya Ryzen. Jadi prosesor ini bisa buka banyak aplikasi sekaligus tanpa membuat komputernya lambat. Jadi kita bisa browsing dengan musik atau buka Word dan edit foto ya secara bersama. Terus yang kedua ada penyimpanan itu lebih besar. Perangkat penyimpanan sekarang sudah besar sekali ya. Ada flash disk kecil, tapi bisa menyimpan file sampai bergiga-gigabyte gitu. Hard disk dan SD bahkan bisa menyimpan ribuan sampai ribu foto dan dokumen. Terus yang ketiga, ukurannya kecil dan portable. Dulu komputer itu besar ya, besar dari komputer pertama zaman dahulu. Jadi tapi sekarang tuh laptop sudah semakin tipis seperti ultrabook yang ringan, mudah dibawa dan bisa masuk ke tas sekolah seperti ini atau sekarang yang saya pakai. Bahkan tablet bisa berfungsi seperti komputer. Terus yang keempat ada antarmuka grafis atau GUI ya. Jadi komputer modern punya menggunakan tampilan grafis yang mudah dipahami. Jadi kita itu tinggal klik icon seperti recycle bin-nya untuk menghapus folder. Terus aplikasi lainnya juga gampang dibuka, tinggal harus ngetik buat ya dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Terus yang terakhir yang kelima ya, gampang terhubung ke internet. Jadi hampir semua komputer sekarang itu bisa terhubung ke WiFi atau jaringan lain. Jadi ini memungkinkan kita mengirim tugas. Contohnya kalau siswa seperti kali ini Google Classroom yang dipakai untuk mengirim tugas, terus ngomong materi dan belajar online. Dan yang terakhir itu hemat energi dan aman. Jadi perangkat modern semakin irit daya. Contohnya laptop yang masih baru ya, itu bisa nyala 8 sampai 10 jam sampai saja. Jadi ini membuktikan bahwa teknologi makin efisien dan pakai energi tentunya. Tapi kalau laptop ini sudah lama dan baterai soak, nggak boleh harus membeli cas juga. Ya, sepertinya singkat saja ya materi dari saya. Jadi untuk memperdalam pemahaman adik-adik sekalian, ini ada buat 3 pertanyaannya. Itu pertanyaan pertama ini, apa perbedaan antara hardware dan software? Bisa jawab? Oke, apa dulu ya ada namanya? Ya Pak.
Jadi Pak, hardware itu adalah bagian komputer yang bisa kita sentuh, sedangkan software itu adalah program yang kita pakai di dalam komputer. Oke, ya, ya bagus sekali jawaban itu. Ya, kita tambahin kurangi. Terus yang kedua, sebutkan 3 contoh penggunaan komputer di kehidupan sehari-hari. Nah, apa nih? Apa yang bisa jawab nih? Saya Pak, Oke, Bang Nino, kedua. 3 contohnya itu kayak kita mengetik tugas Pak, terus kita menonton video dan kita bermain game Pak. Ya, bagus sekali. Gampang itu. Terus yang terakhir nih, kenapa komputer disebut alat pengolah data? Apa? Ya, siapa? Karena komputer disebut alat pengolah data, karena komputer mengubah data masuk menjadi hasil yang kita butuhkan. Ya, bagus sekali. Jadi, kata Jim materi tapi udah paham ya. Di sekian dari materi saya. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Jadi untuk pelajaran kita, ketua boleh tutup pakai ibadah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semua perhatian hadir sekalian. Selamat pagi. Pagi, Pak.